Kita akan masuk ke materi bab ketiga, yaitu transformasi. Nah, transformasi yang akan kita pelajari, kalau kalian di samping kalian ada buku paket, itu halaman 150. Berapa ini? 134. Kalau ada buku paket boleh sambil dibuka halaman 134. Nah, kita akan mempelajari yang pertama itu adalah refleksi, ya, atau sering disebut dengan pancerminan. Kemudian ada nanti lanjut ke translasi terlebih dahulu. Ya, ini merupakan pergeseran. Kemudian ada dilatasi. Ini perbesaran atau perkecilan, ya, memperbesar atau memperkecil. Kemudian yang terakhir itu adalah rotasi. Rotasi ini merupakan perputaran. Oke. Tahu ya yang dimaksud dengan refleks pencerminan seperti apa, pergeseran seperti apa, kecilan, perbesaran, perputaran. Nah, contohnya gampang, ya. Oh, pakai yang lain, 71 atau Misalkan saya punya sumbu simetri ini, contohnya. sama. Contohnya simpel aja dulu. Oh. Kemudian saya punya suatu titik misalnya. Dan bawahnya ini bagus nih. Nah, ya. Titik A, ya kan? Misalkan di sini itu 2, kemudian di sini 3, ya kan? Nah, misalkan sumbu Y itu sebagai sumbu cerminnya, ya, atau sumbu simetri istilahnya. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti nanti posisinya akan berada di sebelah kirinya. Ini adalah A aksen. A aksen itu sebagai bayangan dari A, ya. Nah, ini adalah min 2. Ini tetap posisinya min 3, ya. Karena dicerminkan, ya. Tapi masih banyak lagi nanti pencerminannya terhadap sumbu X, kemudian misalkan terhadap garis atau apa, ya. Nah, itu masih banyak lagi. Ini yang refleksi. Kemudian kalau translasi atau pergeseran, nah ini sama. Berarti posisi A ini akan digeser sejauh berapa nih? Misalkan 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Nah, berarti 2 satuan ke kanan, misalkan di sini, kemudian 1 satuan ke bawah. Nah, nanti letaknya ini menjadi A aksen 2, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau dilatasi nanti bisa diperbesar. Nah, biasanya kalau dilatasi ini titik juga akan bisa diperbesar, tetapi bukan posisi titiknya, tetapi posisi jaraknya, ya. Jadi misalkan jaraknya di sini 2 satuan, ya kan? Jaraknya 2 satuan, maka diperbesar nanti 3 kali lipat, maka akan menjadi jaraknya adalah 6 satuan, seperti itu. Kalau rotasi tahulah searah jarum jamnya. Oke. Nah,
Saya akan mulai masuk ke yang pertama terlebih dahulu, ya, untuk refleksi. Itu ada di halaman 147. Ya. Jadi semuanya di situ, koordinat dan bayangannya. Misalkan saya punya yang pertama itu, ini pencerminan, ya. Kemudian di sini saya tulis bayangannya. Ini pencerminan suatu titik, ya. Misalkan titik X, Y terhadap sumbu X. Nah, kita coba. Nah, nggak muncul. Nah, geobranya udah muncul, ya? Udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, misalkan saya mempunyai titik, ya. Titik A itu letaknya di 3,2. Nah, untuk bayangannya kita cerminkan terhadap sumbu X, ya. Nah, maka letaknya di mana? Sumbu X ini sebagai cerminnya atau sumbu simetrinya. Maka titik A aksennya letaknya di mana? Letaknya di 3, Di bawahnya. nah, di sini ya, 3,-2. Oke, ini sebagai A aksen. 3,-2. Kalau saya punya nih titik B, itu adalah -2,4. Maka bayangannya di mana? Di -2,-4, ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kalian lihat 3,2 menjadi 3,-2. -2,4 menjadi -2,-4. Kemudian kalau di sini titik C 1,1, maka di sini akan menjadi C aksennya adalah 1,-1. Kemudian di sini titik D 5,-5,1, maka D aksennya adalah -5,-1. Coba kalian lihat polanya. 3,2 menjadi 3,-2. 1,1 menjadi 1,-1. -2,4 menjadi -2,-4.
min 5,1 menjadi min 5,-1. Nah, polanya bagaimana ini? Jadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang awal mulanya itu adalah X, Y, maka akan menghasilkan X, min Y. Ya. Itu. Sudah paham? Sudah paham belum? Halo? Sudah, Pak. Oke. Jadi bayangannya ini nanti, oke, ini saya tulis, bentar, saya tulisnya ini aja. Kemudian titik awal. Kemudian di sini saya tulis bayangan. Terhadap sumbu X. Titik awalnya adalah X, Y, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Nah, sedangkan kalau sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y, titik awalnya itu X, Y, maka akan menghasilkan apa? Berarti di sini yang berubah adalah posisi X-nya. Ya. Jadi kalau misalkan kita cerminkan berada di sebelah kiri, maka akan berpindah di sebelah kanan. Ya. Nah, misalkan titik A itu titik A. Misalkan di sini saya punya titik A. Nah, itu 2,2, maka pencerminannya berada di A aksen, ya, min 2,2. Saya punya titik B di sini itu min 4,-2, maka pencerminannya bayangannya menjadi B aksen, yaitu 4,-2. Ya. Di sini yang berubah adalah X-nya, ya. Oke. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian pencerminan terhadap dari titik asal, ya. Titik asal itu adalah 0,0. Nah, yang tadinya X, Y akan menghasilkan min X, min Y. Kita lihat. Saya punya di sini titik A. Maka pencerminannya terhadap titik pusat di sini. Kalau sekiranya susah, bisa ditarik garis terlebih dahulu. Ya kan? Nah, maka ini ngeflipnya ke sini. Berarti ini sebagai
titik A aksen menjadi min 3, min 2. Ini tadi dari 3,2. Kemudian kalau saya punya titik di sini, titik B, itu adalah min 5,3. Nah, berarti sampai di sini kan bisa dihitung di situ berapa itu? 5 turun 3 ke kanan 5. Nah, berarti ini ke kanan 5, turunnya 3. Nah, berarti letaknya di sini. Ini adalah B aksennya. 5, min 3 ya. Jadi dari 3,2 menjadi min 3, min 2. Min 5,3 menjadi 5, min 3. Jadi kebalik. Seperti itu gambarnya. Mau dibuat garisnya boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Hanya untuk menentukan di situ. Itu untuk titik asal berdasarkan pencerminan dari titik pusat ya. Kemudian garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Titik awalnya adalah X, Y, maka bayangannya adalah, nah ini dibalik Y, X. Misalkan saya punya garisnya adalah Y sama dengan X. Nah, nih, ini garis Y sama dengan X. Kalau saya punya titik di sini, ini sebagai pencerminannya, sumbu cermin atau sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri maka bayangannya ini adalah 1,3, bayangannya letaknya di sini. Ya. Ini bisa saya buat garis putus-putus. Nah, A aksen menjadi 3,1. Kalau saya punya di sini titik B min 1, min 4. Nah, saya buat garis putus-putus. Berarti ini sebagai B aksennya. Yaitu min 4, min 1. Ya. Jadi tadi posisinya 1,3 menjadi 3,1. Min 4, min 1 menjadi min 1, min 4. XY-nya cukup dibalik saja. Ya, itu sebagai sumbu simetri apabila Y sama dengan X. Nah, kemudian garis Y sama dengan min X. Ya. X, Y di sini akan menjadi min Y, min X. Nah. Oke. Y sama dengan min X. Nah, gambarnya kebalik seperti ini ya. Titik A-nya misalkan di sini min 4,2, maka
letaknya di sini. A aksen. Itu adalah min 2,4. Ya. Saya punya di sini titik B itu 3,1, maka ini B aksennya adalah min 1, min 3. Jadi dari min 2,4 menjadi min 4,2. Ya. Berarti tinggal dibalik ya, dibalik tetapi minusnya juga ikut dibalik, yang tadinya positif menjadi negatif. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya garis Y sama dengan H nih. X, Y. Berarti di sini yang berubah adalah posisi Y-nya, maka nilai X-nya tetap. Nah, Y-nya di sini. Ini adalah 2H min Y. Demikian juga apabila garis X sama dengan H. Ini X, Y, maka di sini adalah 2H min X, Y. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, H di sini itu adalah merupakan bilangan ya. Konstanta, suatu konstanta. Nah, gambarnya yang seperti ini. Misalkan Y sama dengan H. Nah, misalkan Y sama dengan 2. Nah, ya. Ini sebagai nilai H-nya. Ya, suatu konstanta. Jadi kalau saya punya titik di sini, titik A, maka cerminannya adalah di bawahnya. Ya kan? Ini 3,3, di sini 3,1. Kemudian saya punya di sini, maka ini naik 3 langkah juga. Min 3,5. Ya. Jadi yang berubah adalah Y-nya. Nih yang berubah. Nah, berubahnya dari mana? Dari 2H min 1. Nah, H-nya dari mana? H-nya dari sini. Berarti itu 2 dikalikan 2 dikurangi 1. Oke. Maaf kok 2H kurangi 1 sih. 2H dikurangi Y ya. Berarti 2 dikurang kali 2 dikurangi ini 5. Nah, 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Nah, ini. Ya. Sedangkan di sini 2H dikurangi 3. 2 kali 2 dikurangi 3. 4 dikurangi 3. 1. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Demikian juga untuk yang H ya. Apa untuk yang X sama. Misalkan X sama dengan 4. Nah, letaknya berada di sini. Ini X sama dengan 4. X sama dengan 4, ini sebagai nilai H.
ini AA. 2,3 akan menjadi A aksen. 6,3 ya. Kemudian punya di sini B 8,-2 maka akan menjadi 0,-2. Berarti 2H min X. Yang tadinya X-nya 3, berarti 2 kali 4 dikurangi X-nya di sini 2 ya. 6, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Dari 2 maka akan menjadi 6. Nih. Kemudian yang di sini 2H min X. 2 kali 4 min X-nya tadi 8. Berarti 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Dari 8 menjadi 0. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan absen di chat room. Mutiara masih ada nggak? Mutiara masih ada? Masih, Pak. Oh, absen dulu ya, silakan. Siapa? Rama. Rama nggak ada. Oh, ada Rama Pratama. Terus sama? Maria Graciela nggak ada. Oke, silahkan absen terlebih dahulu. Tuh, di chat room. Totalnya ada 35 ya. 35 itu siapa aja nih? Satu absen 2. Absen 2, 3, 4, 5, ada 6, 7, 8, 9, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 1, 2, 3, 24, 5, 25, 26, 7, 8, 28, 9, 30, 30, 1, 32, 3, 4, 5, 36, 7, 8, 9, 40, 41. Oke. Ya. Mutiara absen berapa? 32, Pak. 32. Oke.
Oke. 28 baru masuk ya itu ya. Marcel, osteoporosis. Marcel, ada nggak? Marcel. Marcel. Oke, itu aja ya.